Hai netizen, sebagai KPM PKH, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka bantuannya bisa saja terhenti atau dia dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Nah, kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan sebagai KPM PKH? Silakan temukan jawabannya pada video ini. Mohon jangan di-skip agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan berkelanjutan. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Mudah-mudahan Anda semua hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Jika ada yang sakit, ya mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Mudah-mudahan Anda hari ini juga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya agar kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan lancar. Baik, kepada Anda semua yang juga barusan gabung di channel saya ucapkan selamat datang di channel Hariska Vlog. Perkenalkan, nama saya Haris, saya dari Administrator Data PKH Kabupaten atau Kota. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, saya mau menginformasikan kepada Anda semua bahwasanya saya akan mengadakan giveaway kepada Anda semua yang beruntung jika channel ini mencapai angka 5.000 subscriber. Makanya saya mohon dukungannya kepada Anda semua, khususnya bagi Anda yang belum subscribe channel ini. Silakan di-subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya agar nanti saat saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Seperti judul yang sudah saya tulis, video kali ini akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai KPM PKH. Namun ada baiknya saya akan menjelaskan dulu apakah definisi PKH, tujuannya apa, dan sasarannya siapa. Seperti itu ya. Karena juga yang menonton video saya kan tidak semuanya KPM PKH ya. Mungkin juga ada Anda semua yang bukan penerima PKH, namun ingin tahu lebih detail tentang hak dan kewajiban PKH. Baik, yang pertama adalah tentang definisi PKH. Sesuai Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pasal 1 poin pertama. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, jelas ya definisinya. Pada intinya, PKH itu merupakan bantuan bersyarat kepada fakir miskin yang datanya diperoleh dari DTKS. Apa itu DTKS? Nanti akan saya jelaskan. Berikutnya untuk sasaran PKH. Sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2018, pasal ketiga. Sasaran PKH merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Berikutnya untuk tujuan adanya program ini. Tujuan PKH sesuai Permensos nomor 1 tahun 2018 pasal kedua. Tujuan PKH yakni poin A, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. B, untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan. C, untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Untuk poin D, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dan E, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Seperti itu definisinya. Nah, pada intinya PKH ini merupakan program bersyarat kepada keluarga penerima manfaat di mana KPM ini harus memiliki syarat-syarat tertentu agar bisa menjadi penerima PKH. Salah satu poin utamanya yakni keluarga miskin ini terdata dalam DTKS. DTKS itu merupakan data terpadu kesejahteraan sosial. Bisa Anda cek juga DTKS ini di www.dtks.kemensos.go.id. Di sana tertera jumlah penerima PKH se-Indonesia, yakni ada 10 juta. Di sana juga tertera jumlah penerima bantuan sembako atau biasa yang kita sebut sebagai BPNT. Di sana juga ada penerima program bantuan iuran atau KIS.
Selanjutnya untuk poin pentingnya pada pembahasan kita kali ini yakni hak sebagai KPM PKH. Bahwa KPM PKH berhak memperoleh pertama bantuan sosial. Ini dalam bentuk tunai ya, dan ini disalurkan 4 kali dalam setahun. Untuk ibu hamil dapat 3 juta per tahun. Artinya per tahapnya ya 750.000 ya. Untuk anak usia 0 sampai 6 tahun dapat 3 juta per tahun. Sama untuk per tahapnya 750.000. Untuk anak SD 900.000 per tahun, untuk anak SMP 1,5 juta per tahun, SMA 2 juta per tahun, disabilitas berat 2,4 juta per tahun, dan lanjut usia 70 tahun ke atas itu 2,4 juta per tahun. Nah, itu merupakan bantuan sosial yang berhak didapatkan oleh KPM PKH. Tentunya ini sesuai dengan komponen yang dimiliki ya. Berikutnya, KPM PKH juga berhak mendapatkan pendampingan PKH. Dalam hal ini, pendamping juga ada di tiap-tiap kecamatan, yakni pendamping sosial PKH. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah mungkin terkait adanya kegiatan pertemuan kelompok dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh pendamping sosial PKH. Hak berikutnya sebagai KPM PKH yakni mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Sudah jelas ya. Berikutnya adalah mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Nah, ini apa maksudnya? Dapat apa ini? Jadi sesuai dengan pasal 1 poin ke-8 bahwasanya penerima PKH berhak mendapatkan bantuan pelengkap. Jadi selain mendapatkan uang, KPM PKH juga bisa mendapatkan BPNT atau beras. Jadi ini adalah bantuan pelengkapnya ya. Selanjutnya anak dari KPM PKH juga bisa mendapatkan kartu KIP. Berikutnya juga bisa mendapatkan kartu KIS. Nah, itu adalah contoh beberapa bantuan pelengkap bagi penerima PKH. Selanjutnya, selain hak-hak yang diperoleh, maka harus ada kewajiban yang dilaksanakan sebagai KPM PKH. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka bisa jadi bantuannya terhenti atau bahkan kehilangan kepesertaan sebagai peserta PKH. Apa saja kewajiban itu? Di sini saya sudah merangkumnya. Yang pertama, untuk ibu hamil. Ya, ini komponen ibu hamil ya. Jika ibu merupakan ibu hamil, maka ibu perlu memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan minimal 4 kali selama proses kehamilan. Pemeriksaannya tentu di fasilitas kesehatan ya Bu, jangan di dukun. Berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan. Jadi tadi waktu proses hamil tadi itu pemeriksaannya minimal 4 kali ya. Selanjutnya setelah melahirkan juga harus periksa ke fasilitas kesehatan minimal 4 kali. Ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk komponen balita. Di sini komponen balita itu saya bagi menjadi 3 topik. Jadi yang pertama untuk 0 sampai 11 bulan ini juga ada kewajiban yakni memeriksakan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama. Berikutnya adalah pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama. Ada juga imunisasi lengkap, ada juga penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan. Mendapatkan suplemen vitamin A 1 kali pada usia 6-11 bulan. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini nantinya tercatat nanti di buku KIA ya, buku kesehatan ibu dan anak. Pada poin berikutnya, di sini ada anak usia dini 1 sampai kurang dari 5 tahun, berikutnya juga ada 5 sampai dengan 6 tahun. Untuk 1 sampai 5 tahun di sini juga harus melakukan imunisasi tambahan, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. Yaitu kewajibannya untuk anak usia 1 sampai dengan 5 tahun. Berikutnya 5 sampai 6 tahun. Kewajiban yang harus dilakukan yakni adalah menimbang berat badan minimal 2 kali dalam setahun. Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Sudah 2 kategori ya, ibu hamil dan balita. Berikutnya kewajiban untuk komponen pendidikan. Di sini ada SD, SMP, dan SMA. Untuk komponen ini wajib terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan. Jadi jika Anda KPM PKH dan memiliki anak yang usianya usia sekolah, wajib sekolah ya. Kalau tidak sekolah maka komponen tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan sosial.
Berikutnya untuk komponen disabilitas berat. Jika pada keluarga Anda KPM PKH ada di situ komponen disabilitas beratnya, maka Anda wajib memeriksakan ART tersebut 1 kali setahun ya minimal. Nah, pemeriksaannya itu bisa dalam berupa layanan home visit ya. Jadi tenaga kesehatan datang ke rumah KPM. Berikutnya juga bisa home care, pengurus memandikan, mengurusi dan merawat penyandang disabilitas berat ini. Terakhir yakni kewajiban untuk lansia 70 tahun ke atas. Di situ tertulis memastikan pemeriksaan kesehatan serta penggunaan layanan Puskesmas Santun Lanjut Usia. Di sini juga ada layanan home care, yakni petugas tadi itu ya, merawat, memandikan, dan mengurusi KPM lanjut usia. Berikutnya ada daycare, yakni mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk agenda-agenda yang wajib dilakukan oleh KPM PKH. Dan yang ini terakhir, kewajiban yang juga penting sekali, terutama untuk Bapak Ibu sebagai pengurus PKH, yakni wajib hadir dalam P2K2. Apa itu P2K2? Jadi P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga atau dalam istilah sederhananya adalah pertemuan kelompok. Jadi di sini pada kegiatan P2K2 itu juga diberikan pengetahuan-pengetahuan oleh pendamping sosial kepada KPM PKH terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya sekilas tentang hak dan kewajiban PKH. Jadi PKH itu tidak hanya bantuan yang serta-merta diberikan kepada keluarga prasejahtera, namun juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Berikutnya juga sebagai tambahan informasi, jadi sebagai KPM PKH juga ada janji KPM. Untuk janji KPM, di sini ada 6 poin. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengikuti pertemuan kelompok P2K2 dengan penuh tanggung jawab. Yang 3 adalah mentaati semua peraturan dan ketentuan dalam program Keluarga Harapan. Yang keempat adalah menjaga kerukunan dan kekeluargaan dengan sesama tetangga dan sesama KPM PKH pada khususnya. Yang kelima, yakni KKS akan dipegang sendiri dan memanfaatkan bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan. Poin keenam adalah menghindarkan diri dan keluarga dari jeratan rentenir. Nah, itu adalah janji Anda semua, khususnya KPM PKH, saat menerima program ini. Baik, itu dulu informasi yang bisa saya berikan. Sebelum saya tutup video ini, silakan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu. Aktifkan juga notifikasi launchingnya, dan nantikan akan ada giveaway bagi Anda yang beruntung saat channel ini mencapai angka 5.000 subscriber. Jika ada hal yang kurang jelas bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan saat saya menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Haris undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.